Bingung dengan menu berbuka puasa yang akan Anda siapkan nanti? Air kelapa dapat menjadi pilihan yang Anda konsumsi saat berbuka. Disajikan secara dingin, tentu dapat menjadi pelepas dahaga setelah seharian berpuasa. Namun, tahukah Anda, ternyata air kelapa memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Apa saja ya manfaatnya? Dan bagaimana cara mengonsumsi air kelapa yang aman saat berbuka? Dokter spesialis gizi Diana Suganda akan memberikan tipsnya untuk Anda, pemirsa Hidup Sehat Plus. Kelapa sendiri ada berbagai jenisnya. Ada kelapa muda, ada kelapa hijau, ada kelapa kopior. Nah, macam-macam jenis itu mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Sebenarnya apa sih bedanya? Biasanya yang suka kita konsumsi, yang suka dijual-jual adalah kelapa hijau dan juga kelapa muda. Nah, di sini saya sudah punya kelapa, ya. Ini sudah dibuka, ya. Memang jika kelapa muda itu dagingnya tipis. Ya, dagingnya tipis tapi dia mengandung airnya yang banyak. Nah, untuk kandungan airnya sendiri apa sih yang ada di dalamnya? Per 100 ml air kelapa muda mengandung sekitar 16-20 kalori. Jadi sebenarnya kalorinya masih aman ya per 100 ml. Kemudian kalau kita icip, seger rasanya agak manis-manis tipis gitu. Nah, ternyata dia mengandung kandungan gula atau sugar sekitar 4 gram per 100 ml-nya. Air kelapa sendiri mengandung vitamin dan mineral yang cukup banyak, terutama elektrolit, natrium, serta kalium. Nah, kalau di daging kelapanya sendiri, ini kan biasanya bisa kita makan ya, bisa kita kerok ya. Nah, untuk daging kelapanya sendiri, apalagi yang muda ini, mengandung karbohidrat, pemirsa. Ya, karbohidrat ini berupa serat, juga bagus untuk menambah kita punya asupan harian. Banyak orang yang beranggapan kalau kelapa muda dipercaya lebih sehat daripada kelapa tua. Namun bagaimana ya perbedaan kandungan gizi kelapa tua dan juga kelapa muda? Untuk kandungan gizi dari air kelapa sendiri, per 100 ml-nya mengandung sekitar 16 kalori. Ya, jadi sebenarnya kandungan kalori cukup kecil, aman untuk kita konsumsi. Kemudian karena dia kalau kita icip ada rasa-rasa manis ya, itu memang air kelapa mengandung gula sekitar 4 gram. Nah, sebenarnya yang baik dari air kelapa ini adalah kandungan elektrolitnya, pemirsa. Ya, dalam 100 ml air kelapa mengandung kalium, mengandung natrium, ya, mengandung fosfor, magnesium, serta vitamin dan mineral yang baik sebenarnya untuk kesehatan tubuh kita. Dan semakin tua kelapa, biasanya dagingnya akan semakin tebal dan kadar airnya semakin sedikit. Makanya biasanya kita pakai untuk berbuka puasa adalah kelapa muda. Selain rasanya yang segar dan juga nikmat, air kelapa juga dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Lantas apa saja ya manfaatnya setelah mengonsumsi air kelapa? Oke, manfaat air kelapa yang kita konsumsi adalah karena sebenarnya kelapa ini kandungan airnya sangat tinggi, ya. Baik sekali kita berikan untuk rehidrasi, untuk menggantikan cairan yang hilang, terutama pada orang-orang yang mengalami masalah diare. Ya, pada saat diare itu kan keluar cairan banyak terbuang, kemudian elektrolit juga banyak terbuang. Nah, kita bisa gantikan atau rehidrasi dengan air kelapa, karena air kelapa mengandung elektrolit yang baik untuk kesehatan. Air kelapa yang ditambahkan es dan juga gula dapat menjadi menu takjil untuk berbuka. Namun sebagian orang justru ragu untuk mengonsumsinya saat berbuka. Lantas, amankah mengonsumsi air kelapa untuk berbuka puasa? Air kelapa juga bagus banget nih jika kita mau pakai untuk buka puasa. Kenapa? Karena pemirsa, pada saat berpuasa kita tidak ada asupan makanan sekitar 13-14 jam. Sehingga biasanya apa yang terjadi? Ya, dehidrasi, ya, kemudian yang kedua adalah gula darah kita turun. Nah, air kelapa ini mengandung cairan serta gula tadi ya, sehingga bisa menaikkan kadar gula darah serta bisa merehidrasi orang-orang yang berpuasa. Karena kandungan elektrolit yang cukup tinggi pada air kelapa, yaitu natrium serta kalium, ternyata tidak semua orang bebas mengkonsumsi air kelapa ini. Ya, perhatikan bagi pemirsa yang mempunyai masalah ginjal dan mempunyai masalah jantung, sebaiknya membatasi konsumsi air kelapa. Kenapa? Pada orang-orang dengan masalah ginjal biasanya mengalami kondisi yang namanya hiperkalemi, sedangkan di dalam air kelapa mengandung tinggi kalium, jadi benar-benar harus dibatasi.
Kemudian yang kedua, pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung, ternyata kalium yang tinggi pada air kelapa dapat meningkatkan irama jantung kita. Ya, jadi sebaiknya memang konsumsinya dibatasi. Untuk Anda yang memang harus membatasi, sebaiknya konsumsi hanya sekitar 1 kali per minggu, ya hanya 150 ml cukup ya. Beragam mitos dan juga fakta banyak beredar di masyarakat tentang air kelapa. Salah satunya, kelapa muda dapat menjadi sumber elektrolit bagi tubuh. Benarkah itu fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Tentu saja air kelapa mengandung tinggi elektrolit, ya. Ada kandungan natrium, ada kandungan kalium, ada kandungan fosfor, magnesium yang bagus untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh kita. Nah, karena kandungan elektrolit yang tinggi, tentu saja air kelapa baik dikonsumsi saat berbuka puasa. Ibu hamil memang harus menjaga asupan makanan dan juga minuman yang harus dikonsumsi. Namun bagaimana ya dengan air kelapa? Karena mitosnya air kelapa baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu fakta atau mitos? Fakta. Seorang ibu hamil membutuhkan asupan cairan sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari. Nah, untuk Anda yang sedang hamil, silakan tambah cairan Anda dari air kelapa. Karena air kelapa sendiri mengandung tinggi elektrolit, natrium, serta kalium yang baik untuk perkembangan janin. Fakta mitos selanjutnya, mengonsumsi air kelapa saat berbuka puasa dapat membantu tubuh terhindar dari dehidrasi. Benarkah itu fakta atau mitos? Fakta. Yes, tentu saja. Untuk Anda, untuk menghindarkan dehidrasi, silakan konsumsi air kelapa. Apalagi untuk Anda yang sedang diare, misalnya, yang buang air besar berulang kali, silakan konsumsi air kelapa untuk mengatasi diare kita. Kemudian untuk kita yang sedang berpuasa, silakan untuk mengatasi dehidrasi, kita minum air kelapa sekitar 1 gelas pada saat sahur dan 1 gelas pada saat berbuka puasa. Bagaimana sudah jelaskan pemaparan dari Dr. Diana? Supaya Anda mendapatkan manfaat dari mengonsumsi air kelapa, yuk simak tips berikut ini. Yang pertama, silakan Anda tambahkan air kelapa dalam menu puasa kita. Ya, 1 gelas saat sahur dan 1 gelas pada saat berbuka untuk mencegah dehidrasi serta mencukupi kebutuhan elektrolit harian kita. Yang kedua, pada Anda pemirsa dengan masalah ginjal serta masalah irama jantung, sebaiknya tidak mengkonsumsi air kelapa. Namun jika Anda masih ingin mengkonsumsinya, tetap harus dibatasi ya. Nah, maksimal sekitar 1 gelas aja per hari, 150 ml cukup ya. Ada baiknya pada saat Anda berbuka puasa, Anda tidak menambahkan pemanis-manis lagi di dalam air kelapa ini. Misalnya tambahin kental manis atau tambahkan sirup, tidak perlu. Jadi konsumsinya alami saja. Saya Dr. Diana Suganda, MKes SPGK untuk Hidup Sehat Plus.